Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Afterburn. Film ini akan mengisahkan tentang seorang pria yang bertahan hidup setelah terjadi kehancuran dunia. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dikisahkan di masa depan, telah terjadi bencana sinar matahari yang menghancurkan dunia. Manusia yang tersisa pun harus hidup dalam kesengsaraan. 6 tahun kemudian, diperlihatkan seorang pria bernama Jack yang merupakan seorang pemburu harta karun. Jack memiliki misi untuk mencari sebuah biola langka yang merupakan barang terakhir yang ada di dunia. Dia pun lalu pergi ke sebuah bangunan kosong yang rumornya tempat itu adalah tempat dari biola yang dicarinya. Saat memasuki sebuah ruangan, Jack langsung menggeledah semua barang yang ada di sana. Ia berfirasat bahwa biola itu pasti disimpan di tempat rahasia. Benar saja, Jack menemukan ruangan rahasia yang berada di balik almari. Ketika memasukinya, Jack melihat sebuah kotak berangkas yang di dalamnya terdapat sebuah kode sandi yang penuh teka-teki. Saat melihatnya dengan detail, Jack menyadari jika sandi dari berangkas itu bukan berbentuk huruf atau angka, melainkan sebuah lagu. Jack lalu memilih salah satu kaset yang ada di sana yang bentuknya sangat berbeda dengan yang lain. Ia pun merasa yakin jika kaset itulah yang merupakan sandinya. Saat kaset itu diputar, berangkas itu pun langsung terbuka. Setelah berhasil mendapatkan biola yang dicari, Jack didatangi oleh sekelompok orang yang ingin merebut biola itu. Jack langsung memperingatkan mereka agar tak mendekat satu langkah saja atau dia akan menembak mereka semua. Sekelompok penjahat itu pun malah tertawa dan merendahkan Jack. Dengan sigap, Jack langsung melepaskan tembakan dan menembaki mereka semua. Satu persatu dari kelompok penjahat itu pun mulai tewas ditembaki Jack. Jack kemudian langsung pergi dari sana dan menuju ke markas militer yang masih tersisa di negara Inggris. Sedikit penjelasan, pemerintahan di masa ini sudah tak ada lagi dan kepemimpinan di negara diambil alih oleh pasukan militer. Jack lalu menyerahkan biola yang diambilnya kepada seorang wanita bernama Vantis dan meminta bayarannya. Saat akan pergi, Vantis memuji pekerjaan Jack dan mengatakan bahwa pemimpinnya yang bernama August ingin berbicara dengannya. Namun, Jack menjawab bahwa dia tak ingin menerima misi lagi dan langsung pergi dari sana. Vantis pun langsung melaporkan hal itu kepada August.
August lalu mengatakan bahwa ia akan mencari cara agar Jack mau menerima misi yang satu ini. Let's make Jake an offer. Setibanya di rumah, Jack langsung mengunci pagar rumahnya dan mengaktifkan semua jebakan yang dia buat. Di masa ini, penjarahan sering dilakukan sebab hukum sudah tak berlaku lagi. Merasa cukup lelah dengan pekerjaan hari ini, Jack memutuskan untuk langsung beristirahat. Keesokan harinya, Jack mendengar suara seseorang yang masuk ke dalam perangkapnya. Saat dicek, terdapat anggota militer yang meminta maaf dan mengatakan bahwa August telah menunggunya di depan. Jack dengan sedikit marah pun langsung bergegas menemui August untuk menyampaikan bahwa dia tak ingin menerima misi lagi. August lalu mengatakan bahwa Jack adalah pemburu harta karun yang paling hebat. Hampir semua orang yang ia tugaskan tak ada yang pulang dengan selamat. August lalu memohon kepada Jack agar melakukan misi terakhir, yaitu mencari lukisan Mona Lisa yang sangat berharga di dunia ini. Mendengar permintaan itu, Jack pun langsung tertawa dan mengatakan bahwa lukisan itu sudah pasti menjadi abu. Bencana sinar matahari di masa lalu sudah pasti membakarnya. August lalu menjawab bahwa mata-matanya di negara Prancis telah menemukan keberadaan lukisan itu. Namun, tak ada yang berhasil mengambilnya. August lalu menawarkan imbalan berupa apa saja yang diminta oleh Jack. Jack pun lalu tersenyum dan bertanya apakah August akan memberikan sebuah kapal langka yang tersisa di dunia ini. August pun langsung menjawab bahwa Jack bisa mendapatkan lebih dari itu. Merasa jika itu adalah tawaran yang menarik, Jack pun langsung bersiap untuk terbang ke Perancis. Sebelum pergi ke sana, August menjelaskan beberapa hal kepada Jack tentang seorang wanita yang akan ditemui Jack di Perancis. Wanita itu akan menjadi rekan sekaligus pendamping misi dari Jack untuk menemukan lukisan Mona Lisa. Setelah informasi dirasa cukup, Jack pun langsung naik ke dalam pesawat yang akan mengantarkannya ke negara Perancis. Pilot pesawat pun lalu menyuruh Jack untuk beristirahat sebab perjalanan mereka yang membutuhkan waktu beberapa jam. Ia juga memastikan jika perjalanan ini akan berjalan dengan lancar. Namun, ketika hampir tiba di tempat tujuan, Jack dibangunkan secara paksa oleh pilot pesawat yang kemudian menyuruh Jack agar melompat menggunakan parasut. Pilot itu menjelaskan bahwa tentara Prancis sedang menembakinya yang membuat dia pun tak bisa mendaratkan pesawat. Ketika sudah berhasil mendarat dengan parasut, Jack melihat pemandangan yang mengerikan tentang kedua orang yang tewas digantung. Jack lalu berpikir bahwa negeri ini lebih mengerikan daripada tempat tinggalnya. Saat Jack kembali melanjutkan perjalanan, terdapat sebuah tank yang akan menembaknya. Hal ini pun langsung membuat Jack merasa ketakutan. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, muncullah sekelompok orang anti militer yang langsung menghancurkan tank tersebut.
Di tempat yang lain, diperlihatkan seorang pria bernama Volkov yang merupakan pemimpin militer di negara Perancis. Di negara ini, semua orang harus tunduk kepada Volkov atau dia akan dihukum mati. Dari situlah muncullah kelompok anti-militer seperti apa yang dilihat oleh Jack. Volkov lalu mendapatkan informasi dari pasukannya bahwa ada sebuah pesawat yang melintas di perbatasan. Merasa jika ada musuh yang menyusup, Volkov pun memerintahkan semua pasukannya agar menyelidiki tentang siapa yang menyusup ke wilayah mereka. Kembali ke Jack, di area jalanan, dia melihat banyak sekali orang yang tengah kelaparan karena kegiatan mereka yang dibatasi oleh Volkov. Tak jauh dari sana, Jack melihat pasukan militer yang membunuh kedua warga sipil karena berkhianat kepada Volkov. Jack pun lalu kembali melanjutkan perjalanan dan menuju ke sebuah tempat sesuai arahan dari August. Setibanya di tempat tujuan, Jack dicurigai oleh beberapa anggota militer yang melarangnya untuk melintas di kawasan tersebut. Tak ada pilihan lain, Jack langsung mengejar mereka semua satu persatu. Tak lama dari itu, muncullah seorang wanita bernama Drea yang langsung mengajak Jack untuk pergi dari sana. Drea juga mengatakan kepada Jack bahwa dialah yang merupakan teman dari August. Drea lalu mengucapkan selamat datang kepada Jack di negaranya. Tanpa disadari, perilaku Jack dicurigai oleh bawahan dari Volkov yang bernama David karena perilaku Jack yang mencurigakan. Jack bersama Drea pun lalu diikuti oleh beberapa anggota militer tanpa sepengetahuan mereka. Drea lalu mengajak Jack untuk pergi ke sebuah gereja dan disambut oleh seorang pendeta bernama Samson. Drea lalu mengenalkan Jack kepada Samson bahwa Samsonlah yang mengetahui keberadaan dari lukisan Mona Lisa berada. Samson lalu mengambil sebuah peta dan menunjukkan kendaraan anti peluru yang akan mereka gunakan. Menurut informasi yang Samson ketahui, lukisan itu berada di sebuah markas kosong milik seorang komandan bernama Stephen. Jack bersama Drea pun langsung diperintah untuk pergi ke sana. Sebelum itu, Samson mengingatkan mereka berdua agar berhati-hati dengan pasukan pemakan manusia atau kanibal yang ada di sana. Tak lama kemudian, datanglah pasukan militer yang dipimpin oleh David. Samson lalu menyuruh Jack bersama Drea untuk bersiap-siap sedangkan dia akan mengulur waktu. Samson lalu keluar dari gereja dan bertanya kepada David tentang apa yang mereka cari. David pun lalu menyuruh beberapa bawahannya agar masuk ke dalam gereja dan mengatakan bahwa dia tak ingin basa-basi. Dengan sigap, Samson langsung melepaskan tembakan ke arah David yang kemudian dibalas tembakan juga yang membuat Samson langsung tewas. Sementara itu, di dalam gereja, Drea harus mengejar beberapa tentara karena Jack yang kesulitan menghidupkan mobil. Tepat saat gereja akan diledakkan menggunakan tank, Jack bersama Drea pun berhasil keluar dari sana.
David yang melihat hal itu langsung menyuruh semua bawahannya agar mengejar Jack. Jack yang menyetir mobil pun harus sangat berhati-hati karena banyak tank yang sudah membidiknya. Dengan kemampuan dan pengalamannya sebagai mantan pasukan khusus, Jack akhirnya berhasil menghindari semua serangan dari pasukan David. Drea pun lalu memuji Jack bahwa dia adalah orang yang hebat. Keesokan harinya, diperlihatkan David yang ditanyai oleh Volkov mengapa dia tak bisa menangkap hanya 2 orang. David pun berusaha menjelaskan secara panjang lebar bahwa dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, Volkov langsung memerintahkan bawahannya untuk membunuh David. There were others, sir. Kembali ke Jack, setibanya di tempat tujuan, Drea langsung mengajak Jack untuk bergegas mencari lukisan Mona Lisa, mengingat tempat ini dihuni oleh kelompok kanibal. Ketika masuk ke dalam ruangan, Jack melihat tempat itu yang dipenuhi bekas tembakan dan juga ledakan seakan telah terjadi perang di sana. Ia pun merasa ragu apakah lukisan itu masih ada di sana. Saat mengecek ke berbagai tempat, Jack hanya menemukan sebuah buku catatan yang tertulis dalam bahasa Perancis. Jack yang tak paham pun lalu memberikannya kepada Drea untuk diterjemahkan. Drea lalu membaca buku itu dan mengatakan bahwa lukisan Mona Lisa disimpan di sebuah gudang kosong di sebuah tempat. Ketika akan pergi, muncullah sekelompok kanibal yang berniat memangsa Jack bersama Drea. Jack pun lalu memiliki rencana untuk membuat sebuah jebakan dari granat. Saat kelompok kanibal itu membuka pintu masuk, granat itu pun langsung meledak. Tak lama setelah perginya Jack, tibalah Volkov di tempat yang didatangi Jack sebelumnya. Volkov langsung masuk ke dalam ruangan dan melihat sebuah buku catatan yang ditinggalkan oleh Jack. Menyadari jika Jack akan menuju ke gudang rahasia, Volkov pun langsung bergegas ke sana. Singkat cerita, Jack pun telah tiba di tempat tujuan yang merupakan tempat dari lukisan Mona Lisa berada. Saat mencoba membuka pintu gedung itu, Jack menyadari jika pintu itu hanya bisa dibuka secara otomatis dari dalam. Jack pun lalu mencoba mencari cara untuk masuk ke sana. Jack lalu menemukan jalan melalui pipa udara yang ada di gedung itu. Drea pun kemudian diperintah oleh Jack untuk menghancurkan saluran listrik agar pipa udara itu berhenti. Mereka berdua pun lalu berpisah untuk menjalankan tugas masing-masing. Jack kemudian mulai masuk ke dalam pipa udara dengan tangan kosong. Ia juga bertanya-tanya tentang tempat apakah ini sebenarnya. Ketika sudah masuk ke dalam pipa udara, Jack mencoba menunggu Drea yang akan menghancurkan saluran listrik. Tepat saat tali yang digunakan oleh Jack akan terputus, Drea pun berhasil menghancurkan saluran listrik. Jack lalu masuk ke sebuah genangan air yang menuju ke gedung utama. Saat tiba di sana, ia pun merasa terkejut sebab lukisan Mona Lisa yang ia cari bukanlah sebuah lukisan, melainkan sebuah peledak nuklir yang memiliki gambar Mona Lisa.
Jack langsung merasa marah kepada Drea karena telah berbohong dan dilibatkan dalam masalah ini. Drea mencoba menjelaskan bahwa misinya ini demi kemanusiaan. Volkov berniat menggunakan peledak nuklir untuk menyerang wilayah lain. Jika tak dihentikan, maka akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Jack pun merasa tak peduli lagi dan langsung pergi dari sana. Tak lama dari itu, datanglah pasukan dari Drea yang langsung mengangkut peledak tersebut. Baru saja akan menaikkan peledak itu ke atas mobil, datanglah pasukan dari Volkov yang langsung menembaki mereka semua. Volkov pun langsung memerintahkan bawahannya untuk mengambil peledak itu dan memasukkannya ke dalam kereta. Volkov juga mengatakan bahwa penyerangan wilayah lain akan dipercepat dari waktu yang ditentukan. Sementara itu, Jack yang berada di sebuah tempat, ia pun memutuskan untuk kembali menemui Drea sebab berpikir jika dia sudah sejauh ini. Apabila ia kembali dengan tangan kosong, maka ia tak mendapatkan apa-apa. Ketika tiba di tempat Drea berada, Jack merasa terkejut setelah melihat Drea yang tengah tertembak. Jack pun bertanya kepada Drea tentang apa yang terjadi. Drea pun menjawab bahwa Volkov telah mengambil peledak itu. Drea juga mengatakan bahwa mereka harus menghentikan kereta dari Volkov dan mengambil kunci peledak nuklir. Peledak itu tak akan bisa digunakan apabila kuncinya tak diaktifkan. Dengan bergegas, Jack bersama Drea pun mencoba mengejar kereta dari Volkov. Ketika tiba di sebuah tempat, Jack menyuruh Drea untuk menghancurkan jembatan dari rel kereta api agar kereta ini tak melaju cukup jauh. Sedangkan Jack, ia akan mengambil kunci peledak itu di tangan Volkov. Jack lalu melompat ke bawah kereta dan menghajar beberapa pasukan dari Volkov. Ia menggunakan semua kemampuannya saat menjadi pasukan khusus. Tak butuh waktu lama, Jack berhasil mengalahkan mereka semua dan tersisa hanya Volkov. Jack langsung mengejar Volkov hingga babak belur. Tepat saat Jack berhasil mengambil kunci peledak nuklir, kereta pun mulai jatuh ke bawah jurang karena rel kereta api yang dihancurkan oleh Drea. Drea yang berada di kejauhan pun langsung merasa panik sebab mengira jika Jack masih di dalam kereta. Tak lama kemudian, muncullah Jack di belakang Drea yang langsung membuat Drea merasa senang. Beberapa hari kemudian, Jack kembali menemui August dan memberikan kunci peledak nuklir kepadanya. Jack juga mengatakan bahwa dia tak akan menerima misi lagi darinya dengan alasan apapun. Beberapa minggu kemudian, diperlihatkan Jack yang berada di lautan dengan kapal barunya. Di sana, terdapat Drea yang ikut pergi bersama Jack. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan subscribe dan juga like. Sebab, satu subscribe dan juga like dari kalian akan sangat berharga sekali bagi kemajuan channel ini.